Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi cara atau langkah-langkah menganalisis unsur intrinsik. Karya sastra yang akan kita bahas hari ini adalah cerita pendek. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Sebenarnya, materi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dan unsur intrinsik cerpen itu hampir sama, yaitu sama-sama membahas unsur pembangun dalam cerpen. Sebelum kita menganalisis cerpen ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu unsur intrinsik apa saja yang terkandung dalam cerpen itu. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Setelah kita membaca cerpennya 2 atau 3 kali dan mengetahui unsur intrinsik di dalamnya, selanjutnya kita akan memberikan penanda pada setiap paragrafnya. Maksudnya penanda ini adalah untuk mempermudah kita mengidentifikasi kutipan-kutipan yang terkait dengan unsur intrinsik atau unsur pembangunnya. Kutipan yang dimaksud itu adalah bacaan dalam cerpen ini yang ada pada setiap paragrafnya. Sedangkan penandanya adalah kita menuliskan, misalnya di paragraf pertama ini kita cantumkan di atasnya paragraf 1, berikutnya lagi paragraf kedua, selanjutnya paragraf 3, paragraf 4, sampai dengan paragraf yang terakhir. Berikutnya di layar ini sudah ada terkait dengan unsur yang sudah teridentifikasi dalam cerpennya. Ya. Jadi cerpen ini berjudul Malaikatku yang Renta. Ingat ya bahwa tema dengan judul itu tidak sama. Tema itu adalah gagasan pokok yang memang sudah hadir bersamaan dengan cerita. Jadi itu bedanya dengan judul. Sedangkan judul itu bisa kita buat setelah kita merampungkan isi cerita. Setelah unsur-unsur intrinsiknya teridentifikasi, kita paparkan satu persatu temanya apa, tokohnya siapa, dan harus disertai dengan bukti pendukung dari kutipan cerpen itu. Bukti pendukung yang dimaksud adalah kalimat-kalimat yang terkait langsung dengan unsur intrinsik yang teridentifikasi. Misalnya di tema. Di tema ini, setelah kita mendapatkan tema cerita dan kutipannya, kita lihat lagi di bagian alur. Di bagian alur ini sudah teridentifikasi, alur yang digunakan adalah alur maju. Alur maju ini dapat dibuktikan dengan kutipan yang ada di bawahnya, ada keterangannya.
Selanjutnya di bagian latar juga demikian. Dalam latar ini ada pembagian latar tempat, kejadiannya di rumah, di halaman, belakang rumah, di kampus. Lalu bukti atau kutipan yang mendukungnya, misalnya di kampus aku juga tidak kalah dengan yang lain. Sering mendapatkan nilai terbaik, bahkan sudah ditawarin untuk bekerja di perusahaan ternama. Jadi, dalam menganalisis unsur intrinsik ini, agar sesuai dengan teknik-tekniknya, kita memang harus merincinya seperti ini. Begitupun unsur intrinsik di bagian gaya bahasanya. Sudut pandangnya juga. Ya, sudut pandang yang teridentifikasi dalam cerpen ini, si tokoh menggunakan nama dirinya atau menyebut dirinya sebagai aku. Ya, dapat dibuktikan dengan kutipan, waktu berlalu, aku kini sudah bekerja. Begitupun juga dengan unsur-unsur yang lainnya, amanat, dan unsur intrinsiknya yang lain. Demikian materi cara menganalisis unsur intrinsik ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.